Selamat pagi, nama saya Felis. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan AFL2 mengenai analisis tujuan keuangan. Untuk mengetahui profil investor, saya sudah mengisi kuesioner pengukuran risiko. Hasilnya, saya mendapatkan skor akhir 13. Berdasarkan hasil skor saya tipe investor risk balance. Tipe saya ini mengutamakan keseimbangan dalam hidup, cenderung berhati-hati, dan masih bisa menerima risiko dalam batas tertentu. Kalau berdasarkan riset, instrumen investasi yang tepat sesuai dengan profil risiko saya adalah kombinasi antara reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, obligasi, dan saham dividen atau saham perusahaan stabil. Pada pembahasan ini, rencana investasi saya akan dibagi menjadi rencana investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, tujuan investasi saya adalah untuk membayar uang kuliah per 1 semester atau 6 bulan. Nominal akhir yang saya butuhkan adalah 9 juta. Untuk rencana investasi jangka pendek ini, saya memilih instrumen reksadana pasar uang dengan nama produknya Insight Money atau iMoney dan expected return-nya yaitu 6,12% per tahun. Rencananya saya mau nabung atau investasi cukup sekali aja di awal dan membiarkannya hingga akhir periode. Dengan langsung investasi sekali di awal, perhitungan nominal yang harus saya investasikan atau yang saya tabung adalah seperti berikut. Untuk memperoleh nominal uang kuliah 9 juta yang dibutuhkan dalam 6 bulan, maka setidaknya saya harus menyisihkan sejumlah nominal yang sudah diperhitungkan tadi, atau amannya saya bulatkan ke atas menjadi 8,8 juta. Untuk rencana jangka menengah, saya ingin mengambil program bahasa di Cina sekitar 3 tahun lagi dengan nominal akhir yang saya butuhkan 200 juta. Untuk menunjang rencana investasi ini, saya mengambil instrumen reksadana pendapatan tetap dengan nama produknya reksadana Insight Renewable Energy Fund dengan expected return sebesar 9,73% per tahun. Berikut ini perhitungan nominal berapa yang harus saya sisihkan setiap tahunnya untuk diinvestasikan. Agar memperoleh nominal uang studi yang dibutuhkan dalam 3 tahun, maka saya harus menyisihkan sekitar 60,6 juta per tahun. Untuk mengumpulkan jumlah ini setiap tahunnya, berarti saya harus menyisihkan sekitar 5,1 juta setiap bulan. Selanjutnya, untuk rencana jangka panjang, tujuan saya adalah untuk membeli mobil dan nominal akhir yang saya butuhkan yaitu sebesar 500 juta. Untuk menunjang investasi jangka panjang, jenis instrumen yang saya pilih yaitu reksadana saham dengan nama produknya HPAM Saham Dinamis dan expected return-nya yaitu sebesar 20,95% per tahun. Perhitungan nominal yang harus saya sisihkan untuk diinvestasikan setiap tahunnya yaitu sebagai berikut. Agar memperoleh nominal uang mobil yang dibutuhkan dalam 6 tahun, maka saya harus menyisihkan sekitar 49,2 juta per tahun. Untuk mengumpulkan jumlah 49,2 juta per tahun ini, berarti saya harus menyisihkan sekitar 4,1 juta setiap bulan. Sebagai kesimpulan, saya termasuk tipe investor risk balance. Saya berencana untuk berinvestasi di reksadana pasar uang untuk jangka pendek, reksadana pendapatan tetap untuk jangka menengah, dan reksadana saham untuk jangka panjang. Dalam berinvestasi jangka pendek, saya berencana untuk cukup berinvestasi sekali di awal dan membiarkannya hingga akhir periode. Sedangkan dalam berinvestasi untuk jangka menengah dan jangka panjang, saya berencana untuk berinvestasi secara rutin. Dengan asumsi semua investasi ini dimulai di bulan yang sama, maka pada bulan pertama, total yang harus saya investasikan yaitu sekitar 18 juta. Mengingat uang semester kuliah harus dibayarkan setiap 6 bulan sekali, maka nominal 18 juta ini adalah nominal yang harus disisihkan setiap kelipatan 6 bulan hingga lulus. Kemudian di bulan kedua dan seterusnya, di luar kelipatan 6 bulan, saya hanya menyisihkan untuk investasi jangka menengah dan panjang, sehingga sekitar 9,2 juta. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.